Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini, kita akan membahas tentang topik yang sangat menarik dan informatif. Mungkin banyak dari kalian yang belum tahu atau belum mendengar pada kesempatan kali ini. Saya akan membahas secara detail tentang storytelling berdasarkan kisah diambil dari buku Banjir Darah Kisah Nyata Aksi PKI terhadap Kiai, Santri, dan kaum muslimin. Berikut kita langsung saja ke rangkuman kisahnya. Bab 33 Tanpa Busana. Gerwani serang tentara catatan harian muram Muhammad Ibrahim Rais. Sebagai anak warga Indonesia asli yang lahir di kota Es Kediri, pada tanggal 10 Mei tahun 1943, saya merasa perlu menorehkan catatan harian yang muram di kala remaja, tepatnya pada rentang tahun 1965. Barangkali ini hanyalah sesobek kertas kusam, namun akan sangat bermanfaat sebagai bukti di pengadilan Indonesia maupun pengadilan internasional, bahwa para anggota Partai Komunis Indonesia, PKI, memang tidak mengenal peri kemanusiaan. Saat itu, kebijakan nasionalis agama komunis, Nasakom, Presiden Soekarno yang terbit sejak 1960, telah membuat seluruh anggota maupun pengurus PKI menjadi jumawa. Kebijakan Nasakom ini membuat PKI lebih merasa dominan dibandingkan dengan partai lain. Bahkan, mereka berani melakukan aksi-aksi teror, penyerobotan lahan, serta penyerobotan hasil-hasil pertanian lawan-lawan politiknya. Sebagai pemuda muslim di Kediri, saya melihat dengan mata kepala sendiri. Salah satu bentuk nyata penyerobotan lahan itu adalah peristiwa jengkol di Kabupaten Kediri. Saat itu, masyarakat diiming-imingi janji akan mendapat tanah 100 hektare, asalkan mau menjadi anggota Barisan Tani Indonesia, BTI, sebuah organisasi tani yang menjadi underbu PKI. Para petani yang terpesona iming-iming itu, kemudian berbondong-bondong masuk BTI. Setelah mendaftar menjadi anggota BTI, para petani itu akhirnya betul-betul mendapat bagian tanah seluas masing-masing 100 ar. PKI pun langsung memerintah mereka agar tanah-tanah itu ditanami pohon pisang. Padahal, sebenarnya, tanah-tanah yang diberikan kepada para petani jengkol itu adalah milik pabrik gula. Jadi, PKI mengklaim sekaligus menyerobot tanah milik pabrik gula dengan seenaknya saja. Para petani itu diajak dalam aksi penyerobotan sepihak. Manajemen pabrik gula Ngadirejo akhirnya tidak terima dengan perilaku sewenang-wenang PKI itu. Kebun pisang itu kemudian dibuldozer, dirobohkan semua oleh manajemen pabrik gula. Namun, setelah kebun pisang itu dirobohkan, besoknya, mereka menanami lagi lahan-lahan tersebut dengan pohon pisang. Pabrik gula itu membuldozer lagi, lalu para PKI menanami lagi, terus-menerus, berulang-ulang tanpa henti. Para PKI sungguh nekat. Jelas, aksi penyerobotan itu adalah perbuatan melawan hukum. Lalu, pabrik gula itu melaporkan ke kantor polisi. Sialnya, para polisi tidak berdaya menghadapi massa PKI yang jumlahnya sangat banyak. Sebab, satu sektor kepolisian hanya berjumlah 7 orang polisi. Terpaksa, para polisi melaporkan aksi penyerobotan ini ke Kodim yang saat itu bernama Onder Distrik Militer, ODM. Para anggota BTI tersebut kemudian berhadapan dengan militer. Saya dan kawan-kawan pemuda muslim masuk dalam barisan di belakang militer. Ketika diminta bubar oleh ODM, mereka tetap tidak mau. Bahkan, para BTI ngotot melawan, menghimpun tenaga untuk mempertahankan tanah yang telah mereka duduki. BTI kemudian menggalang massa. Sementara, para tokoh PKI hanya bertindak sebagai dalang saja. Para pengurus PKI Kediri tersenyum saja melihat hasutan mereka kepada para petani berhasil. Para PKI memang sengaja mengorbankan rakyat. Sebagai dalang, mereka duduk manis di belakang dengan kaki ongkang-ongkang. Dalam penyerobotan tanah pabrik gula Ngadirejo ini, para PKI malah bertindak lebih keji lagi. Mereka menghasut para wanita untuk masuk Gerakan Wanita Indonesia, Gerwani. Setelah berhasil dihasut masuk barisan penyerobotan tanah pabrik gula Ngadirejo, para Gerwani dimasukkan ke dalam sebuah barisan untuk menghadapi militer. Biadabnya lagi, para Gerwani ini ditempatkan di barisan paling depan, berfungsi sebagai bumper. Inilah kelicikan PKI.
karena para tentara pasti segan untuk menyerang wanita. Lebih licik dan biadab lagi, para pengurus inti PKI menyuruh para gerwani berdiri di depan, menenteng senjata tajam, berkacak pinggang kepada para militer dengan tanpa sehelai benang pun menutup tubuh mereka. Astagfirullah, saya dan kawan-kawan pemuda muslim sampai membuang muka melihat perilaku jahiliyah para gerwani. Barisan para gerwani itu betul-betul telanjang bulat. Para militer itu sengaja dibikin gemetar, dilemahkan sekaligus dibangkitkan syahwatnya agar tidak berani menyerang. Kami tak menyangka bahwa di Nusantara ini juga bisa tumbuh perilaku jahiliyah dan laknat, sebagaimana yang terjadi di Mekah sebelum diturunkannya Rasulullah Muhammad SAW. Saya sendiri tak habis pikir dengan strategi licik PKI menempatkan wanita sebagai barisan pemukul perang. Di belakang barisan gerwani, barulah ada barisan BTI. Di belakang BTI, pemuda rakyat Underbu PKI berdiri di barisan paling belakang. Para gerwani tanpa busana itu berjalan melenggak-lenggok seperti penari telanjang, sambil mencaci dan memaki para militer. Para gerwani ini dipimpin seorang gadis anak seorang lurah desa Jagul, Kecamatan Wates, bernama Sugiyarti. Sebagai panglima gerwani, Sugiyarti berperilaku seperti hewan. Gadis ini bertelanjang bulat, berdiri di atas jeep Willys terbuka, mengacungkan senjata ke arah para tentara, memimpin para gerwani yang juga tanpa busana. Mereka memang serius menyerang para tentara. Dengan tanpa busana melekat satupun, para gerwani ini nekat merangsek menghadapi militer. Mereka melakukan aksi keji ini dengan bersemangat, tanpa beban, tersenyum bangga dengan kebiadaban perilaku telanjangnya. Karena ajaran komunis memang bebas nilai-nilai dan tidak mengenal agama dan tata susila. Serangan gerwani telanjang itu membuat pasukan tentara panik. Mereka menembakkan senjata ke arah lain untuk menakut-nakuti. Namun akhirnya ada juga yang terkena tembakan. Pasukan ODM melakukan itu karena gerwani sudah terlalu keterlaluan. Akhirnya, mereka bubar juga. Peristiwa ini kemudian dijadikan alasan PKI untuk memfitnah aparat militer telah membantai rakyat. Peristiwa ini disuarakan terus-menerus. Mayor Hambali, komandan ODM yang mengambil alih tanah pabrik gula itu, kemudian diolok-olok oleh orang-orang PKI dengan lagu Otek-Otek Anak Ayam. Saat itu, lagu itu memang sedang sangat populer. Namun, lagu itu diplesetkan syairnya menjadi Tek Otek Otek Otek. Hambali disambar beledek, petir. Dalam aksi penyerobotan tanah itu, selain tanah-tanah milik negara, sasaran PKI adalah lahan-lahan milik para haji. Yang namanya haji di daerah pastilah orang kaya. Jika tidak kaya, tidak mungkin bisa naik haji. Saat padi-padi siap dipanen, hasil panen milik para kiai dan haji malah dipanen dan dibabati orang-orang PKI. Tindakan seperti ini tentu saja membuat situasi menjadi keruh. Timbullah perlawanan dari para santri. Aksi-aksi teror PKI ini mengakibatkan kebencian masyarakat dan orang-orang Islam khususnya. Secara alami, tumbuh kebencian umat Islam kepada PKI. Aksi-aksi serobot itu tidak hanya terjadi di Kediri, tetapi juga di daerah lain, misalnya Blitar. Di Blitar, orang-orang BTI melakukan aksi-aksi yang tidak kalah demonstratif. Mereka memasang bendera-bendera BTI di lahan-lahan. Tidak hanya itu, bendera-bendera BTI juga dipasang di rumah-rumah petani yang berhimpun dengan organisasi itu. Situasi ketegangan itu terus memanas di tengah sikap masyarakat anti-PKI yang juga semakin mengeras. Namun, para aparat tidak bisa bertindak. Para aparat kadang cenderung ragu dan membiarkan peristiwa tersebut terjadi. Karena aparat membiarkan, aksi-aksi PKI semakin menjadi-jadi. Puncaknya, terjadi peristiwa-peristiwa keji para PKI di Kediri, termasuk salah satunya peristiwa Kanigoro. Peristiwa Kanigoro. Saat tragedi Kanigoro terjadi, saya ada di sana. Saya malah jadi panitia pada acara pelatihan pelajar Islam Indonesia, PII, tanggal 13 Januari tahun 1965. Saat itu, saya sudah menjadi mahasiswa dan aktif di organisasi PII. Namun, kuliah saya akhirnya drop out karena harus berjuang melawan PKI. Saat kejadian Kanigoro, saya bersama teman-teman PII menjadi panitia. Saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri
Para perempuan dilecehkan para PKI, digerayangi bagian-bagian tubuh sensitifnya. Para peserta putri meronta dan menangis. Kami sebagai peserta lelaki tak bisa apa-apa karena para PKI mengikat tubuh kami dan menodongkan senjata ke kepala kami. Para PKI itu masuk masjid dengan kaki kotor dan menghina Kiai Jauhari. Bahkan kepala Kiai ini diludahi. Kami tersentak ketika para PKI berani menginjak-injak Al-Quran. Bahkan, para PKI itu berkata dengan pongahnya saat menginjak-injak Al-Quran, "Iki lo sing marahi gudigen. Ini lo yang membikin penyakit kudisan para santri." Seluruh kitab suci itu kemudian dimasukkan karung. Kemudian, para lelakinya digiring dan ditakut-takuti bahwa mereka akan dibantai. Para PKI itu bilang, "Orang-orang ini kita bunuh saja. Ini adalah balasan atas peristiwa yang telah kita terima di Jombang. Cuma yang perempuan gak usah dibunuh." Seluruh peserta diteror. Lalu dibawa PKI dari pesantren Al-Jauhar yang dipimpin Kiai Jauhari, digelandang menuju ke kantor polisi. Di kemudian hari, kami baru menyadari bahwa tindakan PKI ini merupakan test case untuk mengukur kekuatan lawan. Mereka ingin mengetahui seperti apa reaksi umat Islam jika salah satu komunitas Islam PII diserbu PKI. Aksi-aksi provokasi PKI ini justru menjadi senjata makan tuan. Justru karena peristiwa Kanigoro inilah yang membuat umat Islam bersatu, bertekad membasmi seluruh PKI. Setelah kejadian itu dilaporkan kepada tokoh-tokoh Islam, akhirnya umat Islam bangkit melawan PKI. Sebab, aksi brutal itu tidak hanya ditujukan kepada PII, melainkan juga dilakukan kepada semua umat Islam, sebagaimana yang terjadi pada tahun 1948 di Madiun. Saat di Madiun, semua tokoh Islam, dari kalangan NU maupun Muhammadiyah, telah dibantai pada 1948. Bahkan, aparat polisi termasuk yang paling banyak dibantai di Madiun. Lubang-lubang penyembelihan telah disiapkan. Bagi saya, selain PKI melakukan tes case kekuatan, aksi seperti di Kanigoro adalah sebuah ajang latihan PKI untuk aksi-aksi yang sudah disiapkan. Sebab, para PKI juga sudah menyiapkan lubang-lubang pembantaian yang dibuat oleh para PKI di berbagai desa di Kediri. Lubang-lubang pembantaian itu sudah mereka buat sejak awal tahun 1965. Para PKI berdalih, lubang-lubang itu untuk ternak ikan, membuat batu bata, dan berbagai alasan lainnya. Namun, sebenarnya, memang untuk menyembelih para santri dan kiai, seperti tahun 1948. Muhammad Ibrahim Rais, PKI telah menyiapkan lubang-lubang pembantaian sejak awal tahun 1965. PKI membuat daftar target mati 20 juta manusia. Bahkan, yang paling menyakitkan bagi umat Islam, saya melihat, saat penggerebekan para PKI bersama RPKAD, banyak ditemukan dokumen yang menyebutkan bahwa, jika kelak PKI menang, maka daftar orang-orang yang akan dibantai oleh PKI berjumlah 20 juta orang. Dokumen tersebut banyak ditemukan saat penggerebekan pasca G30 SPKI. Hampir sama semua polanya di berbagai daerah. Akhirnya saya meyakini dokumen daftar target mati itu memang dibuat oleh para PKI. Sebab, saat Lenin dan Stalin berkuasa di Rusia, pembantaian 42 juta manusia terjadi di sana. Sedangkan Mao Zedong juga membantai 50 juta rakyat di Tiongkok. Dan kisahnya bersambung. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten-konten berikutnya. Semoga kalian suka video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.